Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dengan saya Givia, dan di channel Motivator Milenial seperti biasa saya ingin memberi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman milenial. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan berlangganan video ini, karena saya ingin sharing dan terus memberi ilmu dan inspirasi untuk teman-teman. Kali ini saya ingin memotivasi untuk kamu yang sering terluka. Jadi terluka itu pasti sakit, entah itu luka fisik, luka hati, luka batin, dan bukan cuma kamu, semua orang di dunia ini pasti pernah mengalami. Dan luka yang paling sakit itu adalah luka yang ditorehkan oleh orang yang kita anggap, oleh orang yang kita sayang, yang justru tidak pernah terfikirkan oleh kita bahwa orang itu akan tega menyakiti kita, akan tega melukai hati dan perasaan kita. Tapi kenyataannya seringkali demikian. Oke, saya ingin katakan kepada teman-teman bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan tidak sempurna ini dan memiliki hati yang peka, perasaan, tentu saja seringkali merasa kecewa, sering merasa disakiti, dan sering merasa tidak nyaman. Karena kita bertanya, kenapa harus mengalami luka ini? Kenapa harus saya yang merasakan sakit ini? Dan kenapa harus saya yang kecewa? Kenapa harus saya yang selalu berkorban? Kenapa harus saya dan saya? Saya sendiri juga pernah menanyakan pertanyaan ini. Rasanya kita kok dirugikan banget ya. Rasanya tuh kadang nggak adil aja. Karena kita sudah berusaha yang terbaik untuk orang yang kita sayangi, untuk orang yang kita cintai. Tapi kenyataannya mereka malah melukai kita secara perlahan. Entah mereka sadar atau tidak. Tapi yang saya yakini satu hal, semua itu tidak akan terjadi jika Allah tidak mengizinkan. Artinya mungkin sengaja Allah memberi ujian dengan kita melalui orang yang kita cintai itu. Karena jujur saja, saya tidak mempan jika disakiti oleh orang lain. Yang ada, saya akan dengan mudahnya membela diri dan mudah mengabaikan hal itu. Tapi jika orang yang kita anggap itu menyakiti kita, itu sakitnya luar biasa. Dan saya ingin teman-teman mendengarkan video ini sampai selesai. Semoga kata-kata ini dapat menyembuhkan hati teman-teman yang sedang terluka. Entah itu dilukai pasangan, sahabat, kekasih, teman, orang tua, keluarga, saudara. Ya, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Jangan menyakiti saya atau melarang orang lain jangan lukai saya. Itu tidak bisa. Kita hanya dapat menerima saja, karena memang begitulah yang namanya ujian. Ujian itu tidak ada yang enak. Jika semuanya enak, semua orang akan jadi pemenang, semua orang akan menjadi hebat. Jadi, mungkin luka yang sering kita alami adalah patah hati, kecewa, dibohongi, dihina, ditolak, dipermalukan, dan banyak lagi alasannya. Saya ingin katakan, 1000 alasan teman-teman dilukai. Kita harus memiliki 1000 alasan lagi untuk bangkit. Jadi teman-teman sadar gak sih bahwa sebenarnya kamu kuat? Buktinya, kamu telah mampu berjalan dan melangkah sejauh ini. Apa alasanmu masih bertahan sejauh ini di saat orang lain belum tentu sekuat kamu? Jadi saya ingin katakan bahwa orang yang sering terluka, orang yang sering tersakiti, dia itu kuat. Dia itu tahan banting, dia itu kebal. Dan dia punya pertahanan diri sendiri yang tidak sama dengan orang-orang mayoritas. Justru masalah, ujian, dan sering kali terluka itu yang membuat kita kuat dengan sendirinya. Teman-teman ingat gak sih waktu kita pertama kali belajar berjalan, entah berapa sering kita terjatuh, terluka sampai kita bisa berlari seperti saat ini. Kita mungkin ingat ya waktu kecil betapa jatuh itu dan sangat menyakitkan sekali. Tapi dengan seringnya terjatuh, terluka, itu yang membuat kita mampu berlari. Begitulah hidup. Ketika pengorbanan kamu tidak dianggap, ketika ketulusanmu tidak dihargai, ingat kamu sangat baik. Dan semua hal yang terjadi memang membentuk pertahanan diri untuk menjadi lebih kuat. Tidak ada istilah joker ya, saya kurang setuju. Di mana orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Itu menandakan kamu lemah, kamu berusaha membalas agar merasa diri jauh lebih hebat. Jadi istilah joker ini sangat membuat orang-orang pesimistik dan berhenti untuk berbuat baik. Mereka merasa baik itu terinjak, baik itu merasa terzolimi, teraniaya.
baik itu adalah sesuatu yang kuat, sesuatu yang hebat, sesuatu yang belum tentu bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Jadi mungkin cara kita adalah untuk tidak membalas. Karena orang baik itu tidak butuh pengakuan, tidak perlu balasan, tidak haus akan pujian. Dan saya ingin sampaikan untuk teman-teman, jangan lelah menjadi baik meski itu menyakitkan. Yang perlu kita lakukan hanyalah bersikap tegas gitu. Kita memilih bertahan dengan orang yang melukai itu, mungkin karena dia penting, atau karena dia mungkin saudara kita, keluarga kita, atau jika orang lain, kita bebas meninggalkannya secara perlahan, mungkin dia kekasih atau pacar kita, terserah, kita bisa meninggalkan dia pelan-pelan. Dan selanjutnya kita bersikap tegas dengan membatasi diri berinteraksi dengan mereka. Misalnya yang melukai kita adalah orang lain, jadi strategi yang tepat adalah membatasi diri untuk berinteraksi dengan mereka. Ya, mungkin kan mereka hanya sekedar lewat gitu. Tidak akan berinteraksi lebih lama dengan kita. Dia hanya menjadi hiasan untuk hidup kita. Di saat terluka, kamu hanya perlu menjaga hati dan pikiranmu untuk merasa baik-baik saja. Meskipun itu sakit ya. Tentu saja kita tidak bisa menahan tumpahnya air mata. Memang tidak mudah, tapi bisa dilatih. Orang-orang baik memang dibentuk dari luka, karena tahu bahwa itu sakit, maka ia tidak sampai hati untuk membuat orang lain terluka, baik dengan kata-kata, sikap, atau cara-cara yang kasar. Mereka tahu rasanya disakiti. Itulah alasan mereka tidak ingin menyakiti. Dan itulah alasan kenapa Tuhan yang menimpakan semua itu kepadanya, agar dia bersikap baik kepada orang lain, agar dia lebih menghargai orang lain. Orang-orang baik memang selalu disalahartikan karena kebaikan itu tidak tampak. Dia sangat tertutup rapat seperti berlian disimpan dengan indahnya dan hanya ditampakkan sewaktu-waktu. Agar tidak lagi terluka, jangan memfokuskan pikiran teman-teman pada hal-hal yang menyakitkan tadi. Ingat, kau hanya hidup dengan penciptamu saja dan mereka hanyalah pelengkap. Jangan mendramatisir keadaan dengan merasa kamu orang yang paling menderita dan tersakiti. Oke, saya terluka, saya kecewa, dan saya sedih. Tapi itu tidak membuat saya berhenti berjuang. Itu tidak menghentikan langkah saya jauh lebih baik lagi ke depannya. Abaikan semua orang-orang yang menyakiti itu. Jangan hiraukan rasa sakit. Meskipun hatimu terluka, kamu harus bisa untuk tersenyum, untuk terus memanipulasi keadaan agar kamu terlihat baik-baik saja. Di sanalah saya melihat orang-orang yang kuat, di mana orang baik itu mereka sangat kuat. Mereka tidak butuh untuk menampakkan diri bahwa mereka itu sedang terluka, sedang tersakiti, terzolimi, dan merasa rendah diri. Dia akan merasa selalu baik-baik saja. Bagaimanapun keadaan menghujat, bagaimanapun keadaan menjatuhkannya berkali-kali. Jadi, hilangkan semua harapan-harapan pada manusia, karena seringkali manusia membuatmu kecewa. Jika dia baik, hargai saja kebaikannya. Jika tidak baik, jangan berharap banyak kepada mereka, dan beri apa yang kamu bisa beri kepada mereka, tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Jika yang kamu beri, kamu masih berharap, dia berterima kasih gak ya? Dia menghargai gue gak ya? Nah, di sanalah kamu akan kecewa. Karena seringkali jika kita menabur benih, saya ingat betul, yang akan tumbuh bukan cuman padi misalnya, yang akan tumbuh juga rumput liar, rumput ilalang, dan semua hal yang tidak nyaman lainnya, tidak enak lainnya. Jadi jangan harap jika kamu sudah berbuat baik kepada orang lain akan membalasmu dengan cara serupa. Jadi berhentilah berekspektasi dengan kata-kata, perlakukan orang lain bagaimana kamu ingin diperlakukan. Ya, kata-kata itu benar, tapi tidak 100% sesuai realita. Jadi siap-siap saja untuk tidak menelan kekecewaan berkali-kali dengan berharap bahwa orang lain akan seperti yang kita pikirkan. Karena mereka hidup dengan pemikirannya sendiri dan caranya sendiri, sikapnya sendiri yang tidak bisa kita batasi. Dan selanjutnya, maafkanlah orang-orang yang membuat kamu terluka. Terluka itu sakit, tapi ingat, cara memaafkan adalah cara kita mengobati diri kita sendiri. Jadikan hikmah dan pelajaran berharga atas semua yang kita rasakan, atas semua yang kita terima. Kita pikirkan, kita renungkan perlahan,
dan kita jadikan itu pelajaran agar kita tahu bagaimana hikmah di balik sesuatu. Jadi cara terbaik adalah untuk kita mempelajari sebuah keadaan yang tidak menyenangkan tadi. Untuk itu teman-teman selalu bersyukur dan berterima kasihlah karena teman-teman hebat, kuat, dan teman-teman beruntung karena tidak semua orang bisa terpilih merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Itu menandakan kamu sedang diangkat derajatnya oleh Tuhan, meskipun dengan cara-cara yang tidak menyenangkan. Ingat, itu hadiah yang akan Tuhan beri kepada kamu. Jadi teruslah sabar, teruslah berusaha bangkit, dan teruslah merasa diri sangat hebat, sangat kuat, dan beruntung di tengah apapun situasi, kondisi yang teman-teman hadapi. Oke, semoga teman-teman yang mendengar video ini terinspirasi, dan mungkin sekian dari saya Via. Semoga channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.